Pas kita masuk tuh di penginapannya itu ada teman saya, salah satu teman saya masuk kamar, dia nemuin boneka. Dia model-modelnya kayak boneka jelangkung kayak gitu. Di belakang itu nggak tahu di kamar mandi atau di luar itu ada kayak orang nangis, perempuan. Kamu nggak coba dialog sama teman kamu itu? Apa? Nanya ada apa atau ini siapa atau gimana? Udah, tapi dia nggak jawab, cuman gitu doang. Merintihnya gimana? Kayak kesakitan. Jadi si bonekanya itu dia kayak gerak sendiri. Pas lagi berdiri dia nunduk begini, dia diem. Terus gak lama situ dia ngigit-ngigitin tangannya. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Rama Sutedi dalam segmen Kiamat, Kisah Malam Jumat. Pemirsa di rumah yang saya sayangi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Pemirsa, di dalam perjalanan kehidupan manusia, ada kenangan yang bisa dilupakan dan tidak bisa dilupakan. Tentunya dalam sebuah kenangan kita tidak bisa memilih. Dia akan datang sendiri, akan menjadi garis cerita di kehidupan kita. Malam ini saya kedatangan sahabat yang dimana dia bekerja di salah satu restoran yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Tidak panjang lebar, saya akan panggilkan sahabat kita malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ya, perkenalkan diri dulu dong. Dengan namanya siapa? Nama saya Martin, asal dari Sukabumi. Ya. Martin berarti bekerja di salah satu restoran ya? Iya. Sebagai apa? Kebetulan sebagai koki. Sebagai koki. Ya, juru masak. Tuh pemirsa, sebagai koki loh. Jadi siapa yang mau minta masakin Martin bisa ngubungin saya nanti. Oke Martin, nah ini berarti kenangan kamu ini kenangan yang bisa dilupakan atau tidak bisa dilupakan? Gak bisa. Nggak bisa dilupakan ya. Oke, awal kisahnya tuh seperti apa? Jadi dulu kan pas saya lulus sekolah, Ya. kita kan bikin acara kan sama teman-teman. Acaranya itu kita di salah satu pantai di daerah Jampang. Oke. Kalau nggak salah Ujung Genteng ya. Ujung Genteng ya. Iya, daerah Jampang. Berarti Pelabuhan Ratu sananya lagi ya? Sananya lagi, ujungnya lagi kalau nggak salah. Jauh ya? Jauh lumayan. Jadi pas kita kan lulus sekolah bikin acara lah, Iya. namanya anak-anak sekolah kan, anak muda dulu. Jadi pas kita bikin acara itu, dan ini dulu semuanya berunding dulu.
siapa aja yang mau ikut, terus apa aja yang harus disiapin kan. Itu setelah kita udah berunding, udah siap semuanya, mulai berangkat kan. Itu Berapa orang? banyak sih. Nah, kita berangkat pakai mobil, nggak pakai motor, karena bareng-bareng, rame-rame. Kita berangkat dari rumah masing-masing itu sekitaran jam 7 malam. Jam 7 malam ya? 7 malam. Nah, pas nyampe sana itu sekitar jam setengah 2, karena kena macet juga kan, jebak macet. Begitu sampai di lokasi, kita kan capek ya, perjalanan jauh, terus kita nyewa penginapan. Setelah menyewa penginapan itu, setelah kita hubungin ininya, penjaganya, ngobrol-ngobrol, kita nginepkan di situ selama 2 hari, 2 harian. Pas kita ngobrol sama penjaganya itu biasa aja ngobrol, maksudnya nggak ada istilahnya ada omongan apa gitu dari ininya, dari penjaganya. Kita langsung nempatin kan. Orang udah malam, kecapean. Pas kita masuk tuh di penginapannya itu ada teman saya, salah satu teman saya masuk kamar, dia nemuin boneka. Maksudnya boneka atau? Dia bonekanya bukan kayak boneka biasa sih. Kayak, maksudnya boneka yang bukan boneka kayak cewek, atau boneka kayak binatang, panda gitu, atau beruang, atau boneka kayu? Dia model-modelnya kayak boneka jelangkung kayak gitu. Oh, jadi kayak boneka kayu berarti ya? Iya. Kayak boneka kayu gitu. Nah, itu pas masuk kamar? Pas masuk kamar. Emang kamar pasti lagi emang kalian akan tidurin gitu maksudnya? Iya. Itu kan ada, kalau nggak salah ada 3 kamar sama ruang tengah. Nah, itu yang nemuin itu kebetulan cewek. Yang masuk ke kamar itu cewek. Yang nemuin boneka itu ya. Nah, ya namanya anak muda kan nggak tahu apa-apa kan. Lihat boneka gitu langsung istilahnya apa ya, dipindahin, tapi mindahin itu nggak istilahnya nggak sopan gitulah, dilempar. Ini boneka apaan sih kan, kayak kata teman saya gitu kan. Nah, udah di situ itu nggak ada kejadian apa-apa tuh, biasa aja, maksudnya ya biasa aja lah, pada tidur, pada istirahat kan. Nah, pas jam berapa, sekitaran jam 3:30 ya, atau jam 3 itu di belakang itu, nggak tahu di kamar mandi atau di luar itu ada kayak orang nangis, perempuan. Pas saya kan, anak cowoknya kan belum pada tidur, masih pada biasalah begadang, ngopi-ngopi gitu di luar. Itu kan penasaran tuh teman saya yang dengar, terus dia ngajak saya buat ngecek kan, buat ngeliat ke belakang. Kata dia tadi ada suara orang nangis di sini, jadi kayak apa, kayak merintih kesakitan gitu nangisnya. Pas dicek ke belakang sama saya, nggak ada apa-apa. Oh gitu? Iya, tapi yang denger dia doang sendiri, yang lainnya enggak. Yang perempuan bukan, yang perempuan. Yang perempuan sih udah pada tidur. Jadi teman kamu yang laki-laki itu. Nah, boneka yang tadi kamu bilang jalangkung itu, berarti posisinya masih ada di kamar itu? Udah udah dipindahin, sama anak-anak ceweknya itu dilemparin ke belakang. Nah, belakang itu. Kan kamu kan nemuin, ya namanya anak muda ya, pasti kan rasa ingin tahu. Nah, waktu itu pas ketika kamu nemuin boneka kayak jalangkung seperti itu, kamu ada kepikiran mainin nggak atau gimana? Ada. Apa emang kamu mainin? Ya, waktu itu kan pas lagi kumpul-kumpul tuh ada 6 orang kan, anak cowoknya di depan. Ini
ini boneka serem juga, gimana kalau kita mainin aja gitu kan, dibecandain lah, namanya anak muda kan. Yang cewek nggak ikutan? Yang cewek enggak. Oh berarti anak laki-laki aja? Iya. Oh oke, terus? Karena belum pada tidur kan waktu itu. Nah diambil lah boneka itu kan sama teman saya, terus dibawa ke depan. Terus kita kayak lihat di YouTube gitu kan, gimana ininya apa? Cara mainnya. Nah pas setelah lihat di YouTube itu, kita coba-coba kan buat main. Mantranya dibaca-bacain gitu kan. Ya pokoknya dibecandain lah. Pas setelah dibecandain itu, emang nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi pas menjelang subuh, anak cewek kan ada yang ke kamar mandi kan, ada bangun. Dia tiba-tiba nangis gitu aja. Jadi kayak gimana ya? Pas dia mau ke kamar mandi, dia tiba-tiba nangis sambil jongkok. Belum ke kamar mandinya sih, kayaknya dia pas masih di dapurnya, karena nyatu kan kamar mandi sama dapurnya Pak. Nah pas di dapur itu dia jongkok aja kayak anak kecil nangis. Oh gitu. Nah apa dia kemasukan atau gimana sih? Nah kita kan nggak tahu juga ya itu kemasukan atau apa. Itu kan ramai kan, pada dibangunin teman-temannya. Terus dibawa ke kamar lah, dia kayak nggak sadarkan diri aja. Tapi masih dalam keadaan nangis? Iya, tapi nangisnya nggak terus-terusan nangis, cuman merintih terus berhenti. Merintih kayak kesakitan dong berarti? Iya. Kayak dia, ya kalau merintih kan kayak logika kita kan, kalau merintih itu kan berarti kan ada yang rasa disakit ya, maksudnya ada yang rasa sakit gitu ya. Terus kalian nggak bercoba untuk nanya atau manggil orang atau bagaimana gitu? Karena itu posisinya masih subuh, belum terlalu siang, jam 4:30-an. Terus kamu nggak coba dialog sama teman kamu itu? Apa? Nanya ada apa atau ini siapa atau gimana? Udah, tapi dia nggak jawab, cuman gitu doang. Merintihnya gimana? Kayak kesakitan. Kita tanya-tanya, udah segala cara kita lakuin kan, namanya kita orang awam. Ada yang bilang kasih apa, dikasih minum lah, terus ada yang bilang disemburin lah. Terus apa, kaki ini apa, jempol kakinya di apa, ditekan lah. Tetap aja masih begitu. Lama nggak kejadian itu? Dari jam 5 kurang sampai jam 5:30 lah. Lama dong? 1 jaman kurang lebih. Dan dia ngerasa kesakitan itu aja? Iya, cuma gitu aja. Cuman merem, terus kayak merintih gitu, diem lagi, gitu-gitu doang. Nah, tapi memang sebelum itu keadaan dia sehat? Sehat, nggak apa-apa. Nggak ada yang maksudnya apa memang ketika perjalanan itu dia lagi sakit? Enggak, dia emang lagi sehat semuanya, karena pas kita jalan, pas briefing itu, pas kumpul-kumpul itu, kita kan ini dulu siapa yang mau ikut, siapa yang enggak. Ada kan beberapa yang nggak ikut karena emang kurang sehat. Nah, yang ikut itu semua alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya. Nah, kamu berarti ada nggak kepikiran tuh kan, kamu kan berarti kan bercandain jalangkung ya, mainin jalangkung kayak gitu, kamu bercandain. Ada nggak sih kalian, kamu sama teman-teman kamu berpikiran, aduh jangan-jangan gara-gara ini nih gitu? Ada. Bahkan saya sendiri, saya bilang kan, makanya pas saya ngomong sama teman saya, apa ini gara-gara semalam gitu kan, gara-gara boneka itu kan. Boneka itu pas setelah kita mainin itu emang nggak ada kejadian apa-apa, tapi ternyata imbasnya itu ke teman itu, yang cewek. Yang temen cewek itu yang buang boneka apa bukan? Bukan, tapi dia satu kamar sama teman saya yang buang boneka itu. Oh aduh. Satu kamar. Salah masuk kali dia ya. Harusnya masuknya kepada yang ngebuang ya. Iya. Tapi kamu apa ya? Ada nggak akhirnya nyari tahu gitu besok paginya gitu ya kejadian itu gitu kan?
Kenapa kok teman kamu seperti itu? Kok ada boneka jalangkung? Kamu ada coba untuk nyari tahu nggak sih? Ada. Saya coba hubungin penjaganya kan. Saya ngobrol-ngobrol. Kata dia sih nggak ada apa-apa di situ. Saya tanyain begini-begini kejadiannya. Bahkan dia nggak tahu juga kalau ada boneka di situ. Di kamar itu. Masa dia nggak tahu penjaganya? Karena dia penjaganya itu cuma apa ya, nggak sampai masuk ke dalam buat bersih-bersih itu enggak. Jadi cuma megang kunci doang gitu. Jadi kalau misalkan ada tamu lagi nih yang apa? Yang datang, udah, maksudnya kunci diambil. Kalau misalkan tamunya udah, penginapannya udah kelar, kuncinya diambil. Kamu ceritain berarti ada kejadian semalam ketika kamu main jalangkung terus ada teman kamu yang kemasukan gitu, kamu ceritain apa mungkin di daerah situ memang ada kejadian apa gitu sehingga pas ketika kamu main jalangkung itu manggil-manggil yang di sekeliling-liling gitu? Kalau itu sih nggak saya ceritain, cuman saya bilang teman saya begini-begini kan. Cuman penjaganya bilang jadi penginapan itu emang jarang banget ada orang yang apa, yang nempatin situ, yang nyewa di situ tuh jarang banget. Makanya udah gitu dia agak jauh dari tempat-tempat yang lain. Ya Tuhan, kamu nggak curiga ya? Enggak, karena posisi kita nyampainya malam kan 1:30, udah capek, kita langsung ini aja. Dia yang nyamperin sih katanya. Jadi setiap ada tamu yang datang pasti orang-orang yang jaga penginapan itu kan pada nyamperin, pada nawar-nawarin kan. Nah, kita main ambil-ambil aja lah. Karena emang apa ya, murah juga mungkin ya, namanya anak sekolah lah. Namanya anak sekolah ya kan. Iya. Yang penting bisa tidur enak gitu, tidur nyaman, capek, nggak mikirin apa-apa. Iya. Tapi yang anehnya kok nggak tahu ada boneka jalangkung di situ. Itu kan aneh loh. Iya. Saya tanya juga, dia bilangnya nggak tahu. Nah, oke, kejadian itu berarti teman kamu udah selesai tuh. Udah enakan ya? Udah enakan, dia sadar sendiri sih. Sadar sendiri. Iya. Nah, besok malamnya apa kamu coba lagi main jalangkung lagi? Karena kan kamu malam pertama penasaran nih, nggak berhasil nih, nggak ada kejadian. Apa malam keduanya kamu coba lagi? Namanya anak muda, siapa tahu kejailan muda gitu kan. Nah, hari keduanya saya coba lagi emang. Tuh kan, berarti benar dong tebakan saya. Cuma karena rasa penasaran itu kan, tuh boneka karena posisinya belum diapa-apain, masih kita simpen kan. Nah, pas kejadian itu terus kita coba mainin lagi. Kamu aja yang cowok atau yang cewek juga ikut? Kita aja yang cowok, yang cewek nggak ikut. Nggak ikut ya? Oke. Kamu main lagi tuh? Main lagi. Terus kalau dimainin itu, kali ini apa yang terjadi? Pasti lebih menyeramkan karena kamu ngeganggu yang kedua kali, ya kan? Karena rasa penasaran itu sih. Ya, penasaran anak muda. Ya, terus tebakan saya kayaknya lebih serem nih. Terus? Itu kita maininnya sekitar jam, belum malam-malam sih, jam 11:30 kalau nggak salah. Itu kebetulan itu pas malam Selasa. Malam Selasa jam 11:30 kita mainin lagi. Tapi kita lebih serius lagi. Kalau yang pertama kan kita agak bercanda-bercanda, agak main-main. Gimana kalau kita seriusin lagi kan? Kita lihat-lihat lagi di YouTube yang, nah itu pas main itu kan dipegangin kan bonekanya. Oh gini berarti? Ya, sama teman saya 2 orang dipegangin kan. Kirain saya itu dia bohongan. Jadi si bonekanya itu dia kayak gerak sendiri. Yang datang siapa? Kan bener nggak sih tuh yang datang nyebutin nama gitu bener? Bener. Wah, horor. Iya. Itu pas dipegangin sama teman saya itu bener-bener kuat banget energinya. Gerak ya? Gerak. Itu kan 2 orang yang megangin, terus kirain saya kan dia bercanda apa gimana. Pas saya ikut megang ternyata emang bener-bener gede banget energinya. Terus yang datang siapa? Cewek cowok? Kayaknya sih cowok. Kalian nanya gitu? Kalian nanya nggak? Enggak, kita kayak nggak sadar aja gitu. Pas kita megangin itu
kita cuma nahan-nahan dia doang, mau ngelepas susah, pokoknya gimana ya, kayak nggak sadar aja pas kita megangin boneka itu. Tapi dia kan biasanya kan suka nyebutin nama kan, nama kamu siapa, dia suka nyebutin. Dia ngasih tahu nggak? Nggak. Karena biasanya kalau media kalau main di Langku kan biasanya kalau mau nyebutin nama dia kan pakai ini kayak kertas gitu, ditulis, media tulis kan biasanya. Cuma karena itu posisinya kita lagi nggak sadar tuh, 4 orang kita megangin itu sampai kebental-bental. Ya Tuhan. Ya megangin itu? Iya, termasuk saya. 4 orang itu. Kamu badannya gede kayak gini mental, berarti kan emang gede banget energinya. Jadi kita kayak dorong-dorongan megangin boneka itu. Setelah, tapi dalam hati saya tetap saya istilahnya istighfar lah, baca lah, karena emang saya baru pertama itu kan, baru ngerasain kayak gitu. Nah, alhamdulillah di situ pas teman saya yang pertama, teman saya itu yang mental duluan, dia langsung tiduran aja, kayak nggak sadar. Dari situ baru semuanya ini sadar. Jadi sih itu enteng lagi bonekanya, nggak berat lagi. Oh gitu. Tapi untung nggak ada yang kemasukan ya? Masuk. Teman saya yang mental itu dia nggak tahu masuk, nggak tahu apa. Pokoknya teman saya yang itu dia kayak pingsan, tapi pokoknya nggak sadar aja. Yang mental itu. Oh. Jadi dia pingsan mental kan? Ya. Pas setelah megangin. Tapi dia nggak rusuh, maksudnya kayak kemasukan gitu gimana gitu? Enggak, dia cuma diem aja. Oke. Horor juga ya. Untung kalian pada nggak kenapa-napa. Ini adalah jiwa-jiwa nakal, jiwa-jiwa anak muda keluar gitu ya, pengen tahu gitu ya. Penasaran kayak begitu ya. Iya. Dan semua ngerasain lagi. Jadi bukan teman kamu yang 2 itu, kamu juga penasaran. Bener nggak sih ini gerakannya kayak gini? Iya. Jadi kan ketika kamu pegangin, terus kamu bilang teman kamu ada yang mental tuh. Ada yang mental. Itu kejadiannya dia kemasukan berarti? Kemasukan. Nah, kita nggak ngerti juga sebenarnya. Itu kemasukan atau bukan ya? Iya. Tapi dia diem langsung tuh kayak shock begitu? Iya, diem aja dia. Setelah kita coba buat nyadarin dia kan, itu sampai dari jam pas kita pertama mainin dari jam 11:30-an sampai jam 1:30 itu kejadian. Kita coba buat sadarin dia. Alhamdulillah tuh dia sadar. Yang teman kamu atau lagi tuh? Iya, yang itu yang nggak sadar. Terus itu. Yang kamu kan megang, yang lain itu gimana? Nah, setelah teman saya sadar itu, teman saya yang satunya lagi dia tiba-tiba nunduk aja gitu. Pas lagi berdiri dia nunduk begini, dia diem, terus gak lama situ dia ngigit-ngigitin tangannya. Gak tahu kenapa. Yang merinding loh. Ngapain dia ngigitin tangannya? Gigitin jari di tangan gitu? Tangan, ini bagian pergelangan. Dia ngigitin gitu kan. Terus kita tanya kan, lu kenapa gitu kan? Dia nggak ngejawab. Dari situ kita panik lagi. Karena teman kita yang satu baru sadar, yang ini baru lagi. Iya, jadi abis ini dia kayak itu ya, dia kayak merembet gitu ya. Terus? Itu mulai panik lagi di situ kan. Kita coba buat biar dia nggak ngigitin tangannya itu. Nah, gigitannya emang kuat banget. Ya Allah. Tangannya itu sampai di daerah pergelangan itu sampai berdarah. Ya dia gigitin. Tuhan, karena emang benar-benar kuat banget. Merinding, guys. Merinding saya pemirsa. Terus. Nah, setelah kita coba buat sadarin dia kan, udah kita kasih minum lah, kita baca-bacain lah apa yang kita bisa. Dia tiba-tiba jatuh aja. Oh gitu. Berarti dia lebih cenderung nyakitin diri ya? Iya. Karena tangannya itu benar-benar sampai berbekas gitu, sampai berdarah lah. Gitu. Iya. Nah, dia nggak nyebutin nama atau gimana? Apa dia kenapa kok bisa gigitin kamu? Kalian nggak nanya gitu? Lo kan gimana kayak kita, lo ngapain lo gigitin gitu gimana? Enggak.
Dia pas kita tanyain sih dia cuma saya sakit, cuman nggak jelas ngomongnya. Oh. Cuman itu doang. Pas kita tanyain lu kenapa kan, dia Ih. cuma jawabnya saya sakit begitu sambil ngigitin tangannya itu. Ya Allah pemirsa, saya merinding beneran ini tuh. Saya Saya sakit. Ya atau kenapa kalau sakit malah ngegigitin kan logikanya kayak Iya. gitu kan. Berarti kan emang teman kamu ada yang masuk gitu. Ada ya energi negatif. negatif. Sampai nyakitin diri kayak gitu sih udah negatif banget menurut saya. Iya. Jadi udah itu kalian panik dong pada saat itu ya. Nggak ada, Panik. terus udah menyelesaikan itu sendiri semuanya. Ya alhamdulillah. Apa ada teman kamu yang bisa jangan-jangan? Enggak. Jadi kan dia jatuh sendiri tiba-tiba. Oh, Langsung uprak gitu aja kan. Mungkin kamu bacain apa atau gimana? Iya, kita bacain yang kita bisa aja pokoknya. Oh, oke. Surat-surat pendek kita bacain. Nah, alhamdulillahnya dia langsung uprak jatuh gitu aja. Untung loh. Bisa apa istilahnya mereka ini namanya anak muda, bacain sebisa dengan apa yang mereka bisa, untung aja itu bisa keluar. Iya. Kan biasanya kan kayak gitu-gitu kan ada yang gampang, ada yang susah. Iya. Dan apalagi itu udah sampai nyakitin diri sendiri. Saya sakit gitu. Iya, alhamdulillahnya dia keluar sendiri gitu. Karena Nah. kita posisinya kan malam gitu. Pas dia keluar sendiri, kamu tanya nggak ke teman kamu yang itu? Lu ngapain misalnya? Gitu gimana? Tanya pas dia setelah sadar, kita kasih minum dulu kan, biasa kita tanya, lu ngapain sih ngigitin tangan gitu? Siapa yang ngigitin tangan? Dia jawabnya gitu. Makanya kita di situ 4 orang itu kita kebingungan karena temen kita yang 2 kan, kita kan 6 orang, yang 2 kan nggak ikut-ikutan lah istilahnya, nggak ajak, nggak mau lah katanya. Nah dia pada ngumpul kan di situ, orang pada panik. Dia pas kita tanya, kata dia, "Mau tadi gua kenapa sih?" Jawabnya, dia emang bener-bener gak sadar aja. Karena pas yang pertama teman saya yang mental itu, pas lagi main boneka itu, dia tiba-tiba kan nunduk. Jadi istilahnya nggak ngerasain apa-apa, tiba-tiba nunduk aja gitu. Oh. Jadi Tapi dia nggak nyakitin ya, nggak nyakitin diri ya, nyakitin yang satu lagi. iya. Ya Tuhan, ya untungnya sih malam itu bisa selesai, clear ya. Iya. Istilahnya nggak sampai berlarut-larut. Nah, berarti setelah itu kalian nggak ada main lagi dong? Enggak. Nggak. Karena udah istilahnya kan kita cuma 2 hari dong. Dua Oh iya ya, cuman Iya. dia 2 malam tuh. Terus nggak ada keinginan tuh bawa bonekanya ke rumah? enggak sih. Kita taruh lagi aja di tempatnya. Kita Tapi balik ke- aneh ya, ngapain di tempat penginapan ada boneka kayak gitu, kan kurang kerjaan banget. Dan anehnya penjaganya juga nggak tahu ada boneka kayak gitu. Kayak kutukan jadinya. Kalau misalnya logikanya kalau penjaga nggak tahu tiba-tiba ada boneka di situ, kayak jebakan maut lah istilah kasarnya kayak gitu. Atau memang ada somethingnya. Kamu nggak berusaha nanya gitu besok paginya nih kan kalian pulang dong besok paginya berarti? pulang. Kita nemuin penjaganya. Terus kita kan nanya-nanya, "Bang, di sini sebenarnya ada apa sih? Ada dulunya gitu kan? Ada kejadian apa di sini?" Soalnya kita udah ya emang sih istilahnya kita juga yang salah karena main gitu jalangkung. kan, rasa penasaran itu. Cuman kita kan penasaran juga kan, itu kenapa bisa ada boneka di situ, terus kenapa tempat ini emang beda banget sih awalnya. Beda ya. Beda dari Kamu aja yang anak muda aja bisa ngerasain kan, anak Iya. muda kan biasanya kan ya cuek aja. Tapi setelah kejadian itu kita lebih istilahnya lebih jaga etika aja kalau lagi ke tempat-tempat seperti itu. Terutama kalau ada barang-barang yang sekiranya mencurigakan Nah, jangan iya. disentuh ya. Itu karena baru pertama kali Buat juga pelajaran kan, ya. iya, Jangan buat penasaran hal pelajaran kayak gitu. juga. Nah, terus kamu nanyakan tadi ke akangnya itu, jawabannya apa? Dia pas kita tanya, di sini tuh ada apa sih? Maksudnya ada kejadian apa sih masa lalunya? Gitu kan kita tanya. Dia bilang sih, dulu sempat ada orang yang bunuh diri sih. Ada orang yang sempat bunuh diri. Terus si orang itu gak tahu keluarganya, maksudnya
apa ya, nggak tahu keluarganya tuh di mana. Oh, Jadi oke. kayak orang asing aja, bukan orang situ. Oh. Tapi udah lama? Udah lama sih, dia bilang udah lama banget. Bunuh dirinya? Gantung, bunuh diri? Gantung diri dia. Apa sayat-sayat atau apa? Dia gantung diri. Oh, Kalau kata penjaganya sih gantung diri. nggak tahu kenapa dia bergantung diri gitu. Nggak Ada tahu, histori karena ceritanya? pas ditemuin itu dia emang posisinya udah ini aja, udah keadaan gak bernyawa. Kalau kata penjaganya kan diceritain kan pas kita sebelum pulang, ceritanya penjaganya cerita seperti itu. Udah lama berarti ya? Udah lama banget kejadiannya. Itunya udah dibangun belum villanya? Belum? Villa penginapan? Ya, banyak. Jangan-jangan belum dibangun lagi saking tuanya? Kurang tahu juga sih, karena kita nggak nanyain di situ. Oh, nggak nyampe detail Iya. gitu ya? Kita juga nggak tahu itu istilahnya tempat apa bunuh dirinya itu di rumah situ atau sekitaran situ, kita nggak tahu. Karena di samping-sampingnya itu banyak pohon-pohon yang udah tua gitu, udah pohon-pohon udah lama lah. Emang lokasinya udah mendukung ya? Iya. Dan masih istilahnya nggak ada perumahan lain, hanya udah halaman seperti itu, Iya. udah masih semi hutan berarti ya? Iya, karena di pinggir pantai juga kan, nah, si rumah itu emang jaraknya emang agak jauh dari rumah-rumah lain. Nah itu dia yang makanya saya bingung ya. Berarti kalau kita kaitkan yang meninggal itu bunuh diri, gantung diri, terus di situ ada jalangkung, ya kan? Dan ketika masuk ke teman kamu, dia bilang saya sakit gitu kan. Nah terus yang anehnya si penjaga juga nggak tahu. Ya kita antara dua ya. Ya pengen sih positive thinking aja, atau emang itu kayak kutukan. Kurang ngerti juga sih. Iya kan, Iya. istilahnya masa sih penjaga nggak tahu ada jalangkung di situ, dia bilang nggak tahu. Tapi bisa juga memang dia nggak tahu, mungkin bisa juga ya Allah alam. Iya. Buktinya bisa jadi kayak saling berkaitan. Apa saya sakit gitu kan? Ya mungkin yang bunuh diri itu bisa jadi ya, Bisa mungkin jadi. dia karena dia ada problem hidup, dia ngerasain sakit dengan kehidupan, karena tapi dia lebih cenderung nyakitin diri ya. Iya. Ya benar berarti ya. Bisa Cuma jadi. bedanya dia kalau yang itu kan bunuh diri gantung diri. Gantung diri. Ya mungkin ini kan kayak apa kalau Di bilang tangan ya. di tangan sampai berdarah kayak gitu. Mungkin sebelumnya begitu kali ya, nggak mati-mati, Akhirnya gantung diri. gantung ya. diri. Ya, ini mah horor asli. Saya merinding banget itu. Iya. Dari tadi saya ngomong merinding. Iya kan? Iya Ingat- sama saya ingat juga kejadian gitu itu. kan. Jadi kayak gitu. Serius loh, ini kayak apa? Ya memang tidak bisa tidak disambungkan, tapi mau nggak mau nyambung gitu loh, karena ya itu dia temennya Martin itu ngegigitin tangannya, nyakitin, sedangkan kata akang yang jaga villa dulu kononnya itu ada yang bunuh diri gitu kan. Ya kalau kita sambungin mungkin karena dia mau bunuh diri berusaha dengan tangan nggak bisa, akhirnya dia gantung diri, barulah dia akhirnya lepas gitu. Ini ada seremnya, ada menegangkannya, ada kasihannya, tapi ya buat pelajaran buat kalian semua ya. Berarti jangan kalau ketemu hal-hal baru gitu jangan penasaran ya. Iya. Apalagi ketemu main-mainan kayak begitu, nggak usah penasaran ya. Iya. Terus apalagi jangan terlalu jiwa kaula muda begitu ya. Iya. Penting sih jaga ini aja, sopan santun aja sih. Ya, Etika. sopan santun, etika ya. Iya. Ke tempat lokasi baru. Baru. Terus apalagi jangan main-mainin hal-hal yang Iya. tidak harusnya Mainin. dimainin ya gitu. Terus yang penting itu kalau nyewa penginapan harus dicek pemirsa. Iya. Harus hati-hati ya. Hati-hati intinya.
kita harus tahu gimana sejarahnya ya. Iya. Minimal itu. Ya, tapi kamu nggak salah juga, namanya kamu anak muda ya mungkin patungan ya, yang penting Iya. bisa tidur enak, bisa mandi enak, ya mana mau mikirin Iya. hal-hal yang kayak gitu kan, apalagi masih jiwa muda. Oke Martin, terima kasih banyak untuk terima kasih ceritanya juga. ya, ini luar biasa seram banget. Mudah-mudahan penginapan itu sekarang tutup. Maksudnya dalam arti kata bukan jumpain ya, kalau masih ada hal-hal kayak gitu, kayak boneka-boneka apa jelangkung kayak gitu kan kasihan kepada pengunjungnya ya. Pengunjungnya yang nempatin itu. Yang nempatin itu ya. Oke, pemirsa Kiamat Kisah Malam Jumat, saya tutup dulu video malam ini. Dan semoga bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dari kisah Martin. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Stay healthy dan semoga kalian semua bahagia selalu. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.